Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita sharing. Baik, ketemu lagi dengan saya Nira Sari. Hari ini kita akan sharing bersama tentang laporan observasi kelas rekan sejawat. Nah, untuk Bapak Ibu guru hebat yang kemarin perencanaannya mengambil observasi kelas rekan sejawat, bisa jadikan ini sebagai referensi ya. Oke, yang pertama itu tentunya cover. Nah, ini adalah lembar yang pertama. Nah, untuk lembar observasi ini saya ambil dari contoh waktu saya melaksanakan tugas sebagai guru penggerak, di mana saya mengobservasi rekan sejawat. Jadi ada 5 lembar yang harus diisi sebagai catatan dari observasi kelas tersebut. Yang pertama adalah lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Jadi sebelum melakukan observasi, kita terlebih dahulu melakukan percakapan pra-observasi kelas. Untuk apa? Agar rekan sejawat yang kita observasi tahu apa yang akan ia lakukan, dan kita saling sharing sama rekan sejawat kira-kira yang sudah kita lakukan itu sesuai atau tidak. Jadi kita saling sharing kira-kira media, metode, lalu materi apa yang cocok untuk dilakukan di kelas yang akan kita observasi. Di sini saya mengambil di kelas 4, itu pada pembelajaran IPAS. Ini ada tujuan pembelajarannya, lalu area pengembangan yang hendak dicapai, lalu strategi yang disiapkan. Nah, ada juga catatan khusus dari supervisor. Nanti Bapak Ibu selaku supervisor itu bisa memberikan catatan-catatan untuk rekan sejawat yang Ibu bakal supervisi. Nah, untuk praobservasi ini usahakan dilakukan sehari atau 2 hari sebelum melakukan observasi kelas. Jadi jika ada suatu yang misalnya kayak modul yang ajar yang sudah dibuat tapi menurut Bapak Ibu ada yang harus diperbaiki, jadi bisa memberikan masukan kepada rekan sejawat yang kita akan observasi. Selanjutnya ada lembar observasi pembelajaran di kelas. Jadi setelah kita melakukan pra-observasi, tentunya kita harus observasi di kelas nih. Nah, di kelas ada hal-hal yang kita amati, ya samalah seperti saat kita disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, tapi saat ini kita sebagai supervisor, kita memberikan masukan, lalu memberikan catatan atas apa yang sudah kita amati. Ada beberapa poin, bisa sesuai ini, bisa lebih, atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan Ibu, pokoknya sesuai dengan kondisi kelas yang Ibu observasi ya. Lalu ada catatan tambahan. Juga ada lembar catatan pasca observasi. Jadi setelah Bapak Ibu observasi ada percakapan lagi nih, yaitu namanya pasca observasi. Di sini Bapak Ibu akan memberikan masukan dari apa yang sudah Bapak Ibu lihat, yang sudah Bapak Ibu observasi. Kira-kira masukannya apa? Adakah perbaikan, atau ada yang perlu ditingkatkan, atau ada yang perlu dipertahankan. Itu bisa dilakukan saat melakukan percakapan pasca observasi. Ini catatan refleksi guru, ada topik perencanaan dan catatan, ada rencana tindak lanjut, lalu jangan lupa ditandatangani dan disepakati bersama, lalu ditandatangani. Yang keempat ada lembar rencana pengembangan. Lembar rencana pengembangan diri. Di sini diisi nama guru yang diobservasi, lalu nicknya, lalu coachnya yang sebagai supervisor itu siapa. Nah, aktivitas pengembangannya apa, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung, waktu. Nah, ini semua diisi ya. Jadi hasil observasi sudah dilakukan. Lalu disepakati lagi. Ini disepakati bersama, jangan lupa dikasih tanggal, hari, dan tanda tangan. Nah, yang terakhir adalah refleksi diri coaching. Jadi kenapa dikatakan refleksi diri coaching? Jadi kita tuh melakukan coaching juga. Jadi percakapan pasca observasi, percakapan pra-observasi itu merupakan coaching yang kita lakukan. Kira-kira apa saja yang sudah berjalan baik itu dijadikan refleksi diri bagi guru rekan sejawat ataupun refleksi diri bagi supervisor tersebut. Kita saling refleksi, lalu tuliskan ada beberapa pertanyaannya, lalu tuliskan hasil refleksinya, dan tuliskan umpan balik yang dari si coach itu. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan? Jadi saat di coaching ini maksud saat dilakukan percakapan pra-observasi sama pasca observasi itu yang dirasakan apa. Ini adalah hasil refleksinya.